Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Senang banget pada hari ini saya Denis Adis Pratama, tentunya di hari yang berbahagia untuk kita semua dalam acara perdana kita, yaitu Company Talk, tentunya untuk mengangkat tema yang begitu luar biasa yang diusung oleh rekan-rekan dari company, jatuh bangun pelaku seni Sukabumi dalam keadaan kondisi pandemi. Dan kali ini kita hadir dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya terima kasih banyak kami ucapkan untuk yang terhormat Kapolres Kota Sukabumi AKBP Ibu Sumarni. Terima kasih sudah hadir dalam kesibukannya, sudah menyempatkan hadir di tempat yang sangat luar biasa ini, tentunya bareng teman-teman rekan-rekan dari company. Dan juga yang terhormat kami ucapkan kepada Kepala Seksi Kasih Kesenian Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Bapak Dr. Haji Barkah SPD MPD. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir tentunya di sore hari ini. Dan juga yang terhormat Ketua Company Sukabumi Bapak Sandi Lesmana, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan juga Wakil Ketua Company Sukabumi Bapak Heru Haryanto tentunya yang sudah ikut bergabung di sini. Dan sebelum kita akan ngobrol-ngobrol santai Ibu ya, Bapak juga sama Ketua Company juga kita akan ngobrol-ngobrol santai. Tentunya Denis akan sedikit menceritakan tentang company-nya itu sendiri. Jadi untuk company ini adalah komunitas pecinta seni Sukabumi Bapak Ibu. Ini kita udah berjalan selama 3 tahun ke belakang, itu didirikan pada tanggal 2 Agustus 2018 ya Pak Sandi, ya betul ya. Dan ini tentunya untuk komunitas pecinta seni Sukabumi ini kita merangkum dari semua kalangan tentunya, dari mulai MC, pemain musik, dan juga budaya dan juga entrepreneur, entertain juga, dan keseluruhan kita wadahi ini dari kota dan juga kabupaten Ibu. Jadi ini adalah wadah yang memang kita bisa bisa lebih bersilaturahmi lagi antara teman-teman seni, pelaku seni Sukabumi gitu Ibu ya. Dan tentunya untuk hari ini adalah acara perdana kita di company, yaitu Company Talk. Tentunya ini kita akan mengangkat tema yang begitu sedikit yang memang tema ini tema yang kita rasakan semuanya. Ini temanya jatuh bangun pelaku seni Sukabumi dalam keadaan kondisi pandemi saat ini. Yang kita tahu sendiri tentunya untuk di tahun ini, di bulan-bulan ini, dari bulan ke belakang ini, 1 bulan ke belakang ini kondisi pandemi ini mulai meningkat kembali tentunya. Namun banyak banget rumor-rumor yang memang dari masyarakat luas, ini dibubarkan lah, acara ini kayak gini lah, ada tidak keadilan inilah, itulah, dan sebagainya. Sepertinya ini kita perlu banget untuk meluruskan ya Ibu ya. Kita meluruskan dari masyarakat biasa, dan tentunya untuk aparat-aparat hukum terkait juga di sini kita hadirkan. Kita ngobrol santai tentang khususnya untuk di dunia kesenian, karena kita ada di komunitas pecinta seni Sukabumi gitu Ibu. Dan tentunya untuk para pemirsa semua dan juga rekan-rekan semua juga Denis ingatkan juga untuk tidak lupa untuk follow Instagram company_Sukabumi 2021, dan juga like and share fanpage kita di @Sukabumi, dan juga subscribe channel YouTube kita di Company Sukabumi. Mungkin Ibu dan juga Bapak belum subscribe juga, belum di follow juga, boleh di follow Ibu ya Bapak. Jadi biar biar bisa mengikuti perkembangannya company sendiri gitu. Ya, terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan semuanya dari company yang sudah hadir, sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak tentunya. Dan dalam kesibukan kali ini mungkin Ibu dan juga Bapak sudah menyempatkan waktunya. Ini adalah apresiasi yang sangat besar dari kami, kepedulian dari Ibu dan juga Bapak terhadap pelaku seni Sukabumi. Ini ada beberapa pertanyaan Bu dan juga Bapak juga nih ya
ya beberapa pertanyaan yang memang terkait tentang pandemi ini sendiri gitu, sesuai dengan tema kita jatuh bangun pelaku seni Sukabumi. Namun sebelumnya Dinis akan persilakan terlebih dahulu kepada ketua dari company terlebih dahulu, yaitu Bapak Sandi Lesmana, untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Kepadanya disilakan. Terima kasih Bu Kapolres, Bapak juga yang dari Dinas Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Sandi Lesmana, Ketua Company Sukabumi. Kebetulan kami ini suatu wadah Bu, silaturahmi supaya tidak terlalu terdampak juga kita akibat dari wabah ini Bu, pandemi ini. Jadi kita bikin satu kegiatan yang positif, silaturahmi, kita saling kumpul, kita membagi rasa, membagi apa yang selama ini menjadi ganjalan bagi para musisi. Gimana caranya kita supaya tetap musisi ini, musisi, seniman dan budayawan agar bisa tetap eksis gitu Bu, seperti gitu. Jadi kami dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada satu motivasi dan kecerahan agar kami bisa apa ya Bu, bisa bangkit kembali, bisa semangat kembali Pak untuk berkarya seperti gitu. Kita tahu sendiri sekarang agak sulit, tapi kami juga menyadari kami harus mematuhi segala peraturan pemerintah, segala apa yang diinstruksikan sama Pak Presiden Joko Widodo dan lainnya. Agar untuk itu saya sendiri minta ada satu motivasi gitu Bu. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini ada satu kesempatan yang membuat kita bangkit dan terus berkarya gitu untuk Sukabumi dan untuk Indonesia juga, seperti gitu. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ketua company, yaitu Bapak Sandi Lesmana tentunya, yang sudah memberikan sepatah dua kata atau sambutannya di acara perdana kita, yaitu company talk di sore hari ini. Dan Ibu, Bapak, karena saya juga tentunya ada di kesenian, tapi lebih ke tepatnya di MC wedding Pak dan juga Ibu. Kalau misalkan kita lebih ke tema kita yang jatuh bangun gitu ya, memang sangat terasa sekali sebenarnya gitu. Boleh bercerita sedikit mungkin tentang di lapangan gitu ya, ketika saya MC wedding gitu, entah itu dari gedung ke gedung, dari hotel ke hotel atau dari kampung ke kampung. Memang kesulitannya itu ketika para klien kita bertanya ini bagaimana dengan perizinannya, dan mereka sudah menempuh untuk perizinan itu, namun setelah mereka menempuh perizinan itu, tiba-tiba di lokasi yang sering kita jumpai dan kita dengar tentunya ada pembubaran atau ada penghentian atau ada cut dari musik itu sendiri. Boleh dijalankan untuk acara resepsi, namun dibatas waktunya dengan sekian jam dengan tamu dan sebagainya. Namun mungkin Ines akan ke Ibu terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama. Tapi sebelumnya Denis mau tanya kabar Ibu dulu nih. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sampurasun. Rampes. Terima kasih sudah diundang di Allegra, luar biasa acara hari ini. Jadi saya ya banyak merasakan memang betapa sulitnya ya teman-teman di komunitas seni dan budaya untuk bisa bertahan hidup ya. Tapi memang ada beberapa hal yang nanti juga akan kami jelaskan. Kan tidak selamanya juga, ada beberapa periode kita ini dulu, stop dulu, meniadakan dulu kegiatan. Tapi kan beberapa kali juga diperbolehkan gitu. Betul, ya. Nanti dijelaskan. Iya, mungkin untuk ini sendiri dari kondisi yang sekarang ini. Yang pertama ini kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh aparat hukum khususnya kepolisian terkait
tentang dalam kondisi pandemi saat ini Oke. gitu Bu. Ini mungkin pertanyaannya bisa lebih ke Satgas Covid ya, Iya. karena kita juga masuk ke dalam Satgas Covid-19, penanganan Covid-19. Jadi di dalam penanganan Covid-19 ini yang sudah kita lakukan adalah beberapa tindakan, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan kegiatan pendukung. Kalau di tindakan pencegahan, mungkin teman-teman sering tuh melihat kita wawar menyampaikan kepada warga masyarakat, halo warga masyarakat, ayo tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Nah, itu di langkah pencegahan ya. Kemudian kita juga beberapa kali di event-event tertentu melakukan kegiatan penyekatan ya, razia dan sebagainya untuk mengantisipasi masuknya virus-virus yang membawa virus ya ke wilayah Kota Sukabumi, khususnya umumnya di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, karena wilayah hukum saya ada 8 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Nah, kita melakukannya di event pencegahan. Kemarin waktu acara Idul Fitri ya, kami melakukan penyekatan. Di kegiatan-kegiatan liburan, misalnya hari Minggu atau hari Sabtu, kita melakukan penyekatan tuh di tempat-tempat wisata. Karena kita mengantisipasi warga masyarakat yang datang dari luar Sukabumi, jangan sampai ada yang membawa virus gitu ya. Kita antisipasi mana hasil rapid antigen Anda jika mau berwisata ke sini. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan, mohon maaf, silakan kembali ke tempat Anda semula. Jadi kita tidak perkenankan gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk kami menjaga warga Sukabumi agar terhindar ya dari penyebaran Covid yang saat ini variannya itu ada varian 1617.2 Delta. Nah, katanya ini penyebarannya sangat cepat dan efeknya jauh lebih menyeramkan informasinya. Berbahaya, Bu, ya? Makanya kita benar-benarlah menjaga. Mungkin berisik kalau Polres setiap jam 9 malam wawar ke kafe-kafe restoran, betul. ayo segera tutup. Nah, apalagi yang restorannya nggak jaga jarak, udah pasti kita tegur. Ya sampai sejauh ini masih kita begitu, karena Masih kita seperti itu, masih memberikan kesempatan, bentuk kepedulian kita kepada pelaku usaha. Ayo dong jaga jarak dong. Tapi kadang-kadang pelaku usahanya nggak mau peduli. Ada beberapa kafe yang bandelnya luar biasa. Di tempat makannya nggak jaga jarak, serius. Itu sampai emang pengennya diapain sih Kang, saya bilang. Ini kita udah baik-baik loh. Ini udah hampir berapa kali ini kesini. Ada yang tidak mau peduli. Padahal kalau mereka nggak peduli, bukan hanya efeknya ke dia yang bersangkutan atau karyawannya, bisa ke masyarakat yang lebih luas. Makanya ketika kita menginstruksikan jaga jarak, tolong diatur, di kursinya disilangin misalnya ya, di satu meja hanya 2 orang. Atau ada instruksi sekarang disesuaikan Mendagri nomor 14 tahun 2021, di restoran, kafe itu hanya diperkenankan 25% dari kapasitas yang ada, kemudian lebih diutamakan untuk take away. Ya kalau misalnya ada kafe atau tempat makan yang take away, dia diperbolehkan operasional di 24 jam kalau nggak salah ya, di Mendagri itu. Nah, jam operasional dipercepat jam 21. Mungkin kemarin jam 20 sekarang. Yang Mendagri 14 nomor 2021 ini jam 20, jam 8 malam. Ya? Kalau kemarin kan masih jam 10 malam ya. 10 malam, Nah, sekarang jam 20. Nah, ini karena memang lonjakan Covid periode ini sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi beberapa rumah sakit itu ketersediaan tempat tidurnya sudah tidak ada. Makanya tolong masyarakat mengerti, memahami, dan tolong bantu untuk prokesnya yang ketat. Sekarang udah ada instruksi, ayo dong pakai masker 2 lapis, ayo dong jaga jarak. Kadang-kadang orang makan kan buka masker. Kalau dia nggak jaga jarak kan bahaya sekali. Di titik lengahnya penyebaran Covid itu saat makan bersama. Betul. Nah, makanya kita harapkan restoran itu lebih baik take away. Kalau orang bawa pulang itu malah lebih bagus gitu loh. Nah, kalau untuk komunitas seni ya, untuk pelaku komunitas seni, seni, ya, Bu, pelaku ya? seni, saat ini memang hajatan-hajatan itu tidak diperkenankan ya. Kalau akad nikah, diperbolehkan akad nikah
yang datang itu sekitar 10 orang. 10 orang dibatasi ya. 10 orang. Silakan dibagi, 5 dari mempelai pria, 5 dari mempelai perempuan. Bu, saya rugi dong gini-gini. Ya nikahnya nanti aja, resepsinya nanti aja, nikahnya nggak apa-apa sekarang. Kan kita nggak boleh menunda nikah katanya. Iya. Resepsinya belakangan, kan bisa kan? Beberapa artis aja resepsinya tahun berikutnya tuh ada tuh. Kemudian yang hajatan, apalagi yang ada musik dangdutan, itu kan sangat berpotensi menghadirkan orang untuk berjoget, bergoyang dan segala macam ya. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang itu dilarang. Dilarang, sangat dilarang, Bu. Nah, kan tidak setiap periode. Pemerintah saat ini melihat lonjakan Covid-nya sangat tinggi. Makanya di Inmendagri nomor 14 tahun 2021 ada batas periodenya dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli ya. Itu dibatasi lebih ketat dari yang sebelumnya. Jadi teman-teman di komunitas seni saya harap juga bisa berkreativitas lebih ya. Memang menuntut ini karena kita kan ingin bertahan hidup ya. Misalnya men-switch pekerjaan lah dari awalnya di komunitas seni, sementara misalnya bisa buka usaha makanan misalnya ya, catering atau buat kue atau sebagainya. Silahkan, kan di saat ini Bu, informasi cara membuat berbagai macam makanan ada tersedia di media sosial ya, tinggal dibuka. Jadi memang menuntut kreativitas masing-masing. Atau teman-teman buat YouTube channel. Nah, cari tuh orang aja ngurek belut aja bisa banyak followernya ya. Ya, nontonnya bisa banyak kan. Ribuan. Dan dia bisa dapat macam-macam iklan itu. Nah, kenapa kita enggak gitu loh? Insya Allah rezeki itu Allah yang atur. Pasti ada. Tidak ada manusia mati kelaparan lah, insya Allah ya. Kalau ada ya pemerintah pasti tanggung jawab. Iya kan? Yang penting kita tetap semangat ya. Kalau kita menyerah dengan pandemi yang ada, ujung-ujungnya kita yang akan menderita sendiri. Jadi kita harus tetap semangat. Kira-kira apa nih? Ayo koordinasi dengan pemerintah setempat, misalnya dinas terkait ya. Pak, kira-kira kita bisa apa dong? Pasti ditunjukkan, misalnya ada jalannya. Ayo begini, ayo buat begini. Misalnya ada di restoran ini ada organ tunggal ini kan. Silakan main musik, ini kan nggak ada juga orang yang berkerumun kan. Dipastikan orang tidak berkerumun dan tetap diperbolehkan kok. Iya kan? Betul. Jadi teman-teman silahkan misalnya ke hotel-hotel, bisa nggak kami main di sini? Bisa nggak kami ngisi musik di sini? Masih diperkenankan, ya. Yang tidak diperbolehkan yang tadi saya bilang kegiatan hajatan dengan dangdutan itu sangat berpotensi lah orang untuk berkerumun, ya. Apalagi anak-anak susah, makanya beberapa kali dibubarkan, ya. Apalagi yang tidak ada pemberitahuannya, yang seringkali dibubarkan itu yang tidak ada pemberitahuannya. Dan kadang-kadang yang datang minta izin pun kita berikan pengertian. Saat ini belum boleh ya, minta tolong ya. Saat ini benar-benar Covid-nya tinggi sekali, bor rumah sakit udah 98%. Udah hampir habis, nggak ada lagi tempat tidur kalau ada yang datang. Jadi teman-teman bantu dong gitu. Karena kalau meminta masyarakat yang datang untuk dia jaga jarak dan sebagainya sangat sulit. Bukan kami yang salah, kami cuma main kok, yang goyang kan dia. Nah, tapi kan itu kegiatan yang berpotensi menimbulkan orang berkerumun. Kita akan sangat sulit kalau ada orang rame-rame di situ. Ayo jaga jarak. Udah lebih baik diantisipasi. Nah, seperti itu kan. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Tentunya untuk langkah-langkah juga sudah Nah, sebentar, tadi aku baru cerita di langkah pencegahan ya. Iya. Di langkah penanganan. Nah, di dalam langkah penanganan kami menggiatkan tracing. Kalau di nakes itu ada 3T, tracing, tracking, treatment gitu ya. Kalau Babin Kamtibmas, Babinsa, TNI Polri bantu di tracingnya, mencari orang yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian kita juga saat ini menggencarkan vaksinasi massal. Jadi tidak hanya pelayan publik, nakes dan lansia, tapi karena COVID-nya juga sudah menyasar ke berbagai level usia, kita gencarkan untuk warga masyarakat 18 tahun ke atas, lansia, pralansia, dan orang-orang yang rentan terpapar COVID-19, misalnya buruh dan sebagainya ya. Jadi hari ini juga kami dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 menggelar di 4 titik ya di Kota Sukabumi pelaksanaan vaksinasi massal dengan target kami 4.159 peserta.
Tapi alhamdulillah masyarakat sangat antusias dan saya rasa masyarakat juga sudah menyadari pentingnya vaksinasi. Saat ini sudah tercatat 5.700-an yang sudah terdaftar ya. Yang sudah terdaftar ya, yang sudah tervaksin baru setengahnya lah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu sebagai saya rasa bentuk kepedulian warga masyarakat untuk sama-sama menjaga imunitas dirinya. Tapi bukan berarti setelah divaksin bisa lengah, bisa bebas tidak menerapkan prokes, tetap menjaga prokes. Karena yang paling apa namanya, yang bisa benar-benar menghalangi lah katanya ya, yang bisa mengantisipasi ya kan prokes itu. Betul Gunakan sekali. masker 2 lapis, jaga jarak, sering cuci tangan dan sebagainya. Selain menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga imunitas diri sendiri ya. Kemudian selain menggalakkan vaksinasi tersebut, kita juga di beberapa kelurahan, desa, RT, RW juga menggiatkan pelaksanaan PPKM Mikro. Nah, PPKM Mikro itu sekarang udah sampai tingkat RW. Jadi di sana kita melihat, memantau kegiatan masyarakat berdasarkan zona penyebaran COVID-19-nya. Apakah di satu RW ini zonanya kuning, merah, hijau dan sebagainya. Kalau zonanya merah, lockdown, tidak boleh ada kegiatan apapun misalnya ya. Warga masyarakat di rumah yang boleh melakukan kegiatannya hanya sektor esensial. Misalnya dia bekerja harus cari makan gitu ya. Iya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tertentu tidak diperkenankan. Tapi kalau zonanya hijau masih diperkenankan dengan batasan tertentu. Nah, di PPKM Mikro seperti itu. Sekarang kita sedang galakkan. Selain juga Polres Komi Kota bekerja sama dengan Forkopimda Kota maupun Kabupaten, kita menggalakkan juga nih zona ketahanan pangan, membentuk kampung-kampung tangguh. Kemudian kami juga membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui menggerakkan kreativitas anak-anak muda termasuk warga masyarakat untuk mereka bisa bisa mandiri lah ekonominya, bisa bertahan hidup ya. Kami juga membantu pelaku UMKM memasarkan produknya. Kita kerjasama dengan hotel memasukkan produknya ke kamar-kamar hotel ya, supaya mereka penghasilannya bisa nambah ya. Itu bentuk dukungan kami kepada para pelaku UMKM di Sukabumi. Alhamdulillah sudah berjalan. Kami juga punya aplikasi belanja online untuk mewadahi pelaku UMKM, termasuk mewadahi produksi rumah kreatif kami yang kami bangun untuk melatih anak-anak milenial ya, supaya mereka bisa mandiri di bidang ekonomi. Mereka membuat jemputan, sablon kaos, ekoprint, telur asin dan sebagainya. Nah, di situ kita wadahi. Ini sebagai bentuk dukungan kami lah kepada kaum milenial. Memang nggak bisa semua karena memang terbatas lah ya biaya. Betul sekali, Bu. Sumber daya kami juga terbatas, ya tenaganya juga terbatas. Ya insya Allah dengan langkah seujung kuku ini bisa bermanfaat kepada warga masyarakat. Kemudian di bidang pembinaan kita beberapa kali melakukan operasi justisi, menghukum orang jongkok berdiri, di push up, termasuk pernah didenda juga tuh dulu ya. Tapi warga masyarakat, supir angkot pada masih bandel, tidak mau patuh. Kalau lihat petugas lewat baru pakai masker. Betul. Lah, bukannya pengen jaga diri sendiri, saya bilang, malah takutnya sama petugas, aneh. Nah, termasuk yang keempat, kegiatan pendukung kita gencar memberikan informasi kepada warga masyarakat, menyediakan logistik, menyiapkan vaksin dan segala macam ya untuk penanganan COVID-19 ini ya. Itu yang kita lakukan dalam penanganan COVID-19. Ya, itu salah satu bentuk tanda cinta dan juga kasih sayang terhadap masyarakat ya Bu ya, tentunya. Ya, dan itu beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh aparat hukum tentunya. Sebetulnya balik lagi kepada kesadaran kita sebagai masyarakat untuk menyadari bukan hanya takut, tapi memang sayang pada diri kita sendiri dan sayang sama orang lain untuk melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat juga gitu. Dan sebelum kita ke Bapak nih, tentunya ini juga berkaitan dengan pemerintahan ya Bapak ya, langkah-langkah yang dilakukan juga oleh pemerintahan juga. Ini yang akan menjawab tentunya untuk langkah-langkah apa saja yang sudah
di pihak pemerintah daerah Kota Sukabumi khususnya di bidang kesenian. Kira-kira apa aja sih langkah-langkahnya yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri? Bapak silakan, kami kenalkan untuk Bapak dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang terhormat Ibu Kapolres Kota Sukabumi, kemudian Ketua Kompeni dan jajarannya. Terima kasih telah mengundang saya, khususnya dari Seksi Pembinaan Seni dan Kelembagaan. Seyogianya Bu Kabid Kebudayaan akan hadir, namun berhalangan karena kondisinya kurang sehat katanya, sehingga mewakilkan kepada saya. Melihat judul yang diusung oleh company ini sangat menarik ya Bu, tadi tentang jatuh bangun seni di Kota Sukabumi, bahkan di kota dan kabupaten. Bukan hanya itu, juga mungkin di Jawa Barat, bahkan di Indonesia juga ya. Saya menganggapnya bukan jatuh bangun ya, bahkan belum bisa bangun secara utuh gitu ya. Ini memang kondisi ini kami tidak membiarkan kondisi itu Pak. Jadi sejak awal pandemi ini di tahun pertama itu sudah ada beberapa hal yang dilakukan, khususnya di Seksi Pembinaan Seni dan Kelembagaan. Pada saat itu sampai juga memberikan santunan berupa sembako Bu, mungkin juga di beberapa instansi pun seperti itu, banyak membantu. Tapi khususnya yang berkesenian maka mendata para pelaku seni. Tapi sama seperti yang telah dikatakan tadi, tidak mungkin semuanya bisa terangkum, hanya yang menjadi apa ya, yang sangat ya skala prioritas itu yang sangat mungkin terdampak gitu ya. Kemudian juga kami mendata para seniman itu atau para pelaku seni itu juga didaftarkan ke Bangub, kemudian juga yang ke Ekrab juga. Jadi kami hanya memberikan data, kemudian juga ada yang berupa bantuannya berupa uang tunai, ada uang tunai dan sembako. Jadi ada beberapa hal, mungkin ada juga di company yang mendapatkan ya sebagian, mungkin ya ada bisa di cross check itu ya. Itu yang dilakukan. Namun dari sudut pandang kita menyediakan sifatnya kegiatan yang biasa dilakukan itu sangat terbatas. Kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi pun hanya menyediakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya stimulan, misalnya tampilan virtual dengan misalnya ada semacam stimulan untuk komunitas. Jadi nanti pihak provinsi, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi memberikan stimulan berupa biaya pentas. Namun pentasnya virtual, misalnya bisa di komunitasnya. Nah itu ada ya, itu ada juga yang misalnya lomba yang sifatnya kompetitif gitu ya. Nanti yang terkurasi, yang dapat dikurasi, baru yang dapat stimulan gitu. Misalnya itu memang tadi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu, bahwa seniman itu harus kreatif. Karena dasar berkesenian itu adalah kreativitas. Betul. Kemudian juga saya sering mengatakan kepada para pelaku seni, berkesenian itu jangan dangkal gitu. Jadi kita harus berpikir dari mana dulu berkesenian gitu. Berarti niat berkesenian itu dari mana dulu. Nah, itu yang menjadi nanti arah berkeseniannya, kemudian proses penggaliannya. Jadi jangan sampai kita masih dangkal kemudian sudah siap dijual, sehingga ya tataran pasarnya atau tataran marketnya ya seperti itu. Maka harus dalam gitu. Kalaupun misalnya kan di company itu berbagai ragam ya, berbagai ragam. Nah itu juga harus mendalami. Misalnya MC wedding gitu ya. Kemudian kaitkan dengan kultur kita, misalnya di Sunda. Nah pelajari juga adat Sundanya. Betul. Kemudian juga belajar juga misalnya apa sih yang dilakukan pada saat itu ya. Namun hari ini kan wedding tidak, acara-acara yang sifatnya adat itu ya tidak bisa terakomodir karena hanya akad saja kan, sehingga
ini perlu pembatasan, juga perlu kreatif, hal-hal yang penting lah, misalnya sungkem dan lain sebagainya itu bisa disiasati bagaimana gitu ya. Nah perlu kajian dalam, nah itu bisa berdiskusi, atau kita membuat komunitas-komunitas atau misalnya kegiatan-kegiatan diskusi yang sifatnya bisa secara virtual ya. Kemudian itu kan kaitannya untuk mendalami nilai berkeseniannya, sehingga ada bekal berkesenian itu. Kemarin juga waktu masih pandemi ini belum seperti hari ini ya, di bulan Maret kalau nggak salah masih diizinkan untuk 50 orang Bu pembinaan di Hotel Balkoni ya. Jadi kami hanya 50 orang di Hotel Balkoni melakukan pembinaan untuk para pelaku seni. Saya sih inginnya juga para komunitas yang seperti company, kemudian pelaku ya wedding organizer, kemudian juga yang sifatnya merangkum keseluruhan ya. Tapi kan karena jumlah itu, kemudian juga pelaku seni tradisi juga memang termarginkan ya Mas. Jadi akhirnya lahir juga pada skala prioritas. Terus ya mohon maaf tidak bisa merangkum secara keseluruhan, dan ini kondisinya seperti ini Bu. Terus juga dari sudut pandang anggaran ya, anggaran pun terrefocusing, semuanya dialokasikan lebih pada hal-hal yang sifatnya untuk menanggulangi pandemi ini. Jadi anggaran yang tadinya ya paling tinggal belasan persen gitu ya Bu, yang biasanya jadi hampir tidak ada. Tapi kami tidak patah semangat. Jadi kadang-kadang bekerja tanpa anggaran gitu ya. Jadi kami pun sama berkreativitas. Jadi kadang-kadang bekerja itu tanpa anggaran, kemudian hal mana yang bisa kita bantu misalnya. Nah ada beberapa komunitas di Kota Sukabumi juga, misalnya Gaya Gita ya, itu juga yang lebih ke tari, ke tari. Maka dibuat jadwal yang berbeda gitu. Kemudian pembagian waktunya, nah pembagian waktunya sehingga tidak ada kerumunan, Kan kalau tari sulit ya, karena ngatur gerak itu kan betul ya, pakai masker berat gitu. Maka mungkin jumlah pesertanya tidak terlalu banyak nih itu misalnya. Kemudian juga Sukabumi sedang mempersiapkan diri juga untuk menjadi salah satu kontestan Gita Bahana Nusantara juga. Nah itu juga dipola dengan latihan yang tidak banyak gitu, tidak banyak. Kemudian juga kami mempersiapkan untuk Bino Jakrama itu yang larinya ke seni tradisi khususnya Padalangan, itu pun sama dipola tidak banyak. Kemudian kami mempersiapkan itu yang seni tradisi. Kemudian kaitannya dengan ya company ya, saya berharap bahwa company bisa menjadi mitra kami, menjadi mitra pemerintah ya, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bidang kebudayaan dan seksi pembinaan seni dan kelembagaan. Bagaimana sebuah organisasi ini ditata dari sudut pandang legalitas hukumnya, kemudian berakta notaris, kemudian memiliki ADART, kemudian memiliki program yang terarah, kemudian juga silaturahmi lah nanti, silaturahmi, kemudian bagaimana menata organisasi ini supaya ketika pemerintah ingin memberikan sesuatu yang sifatnya berupa pembinaan, berupa layanan, itu akan teridentifikasi. Jadi jangan sampai sebuah organisasi itu dibentuk diam dan dibubarkan Bu. Betul. Jadi saya tidak berharap seperti itu. Justru dengan adanya organisasi seni ini atau komunitas-komunitas seni ini akan memudahkan kami untuk membinanya, akan memudahkan kami untuk mengidentifikasinya, akan memudahkan kami untuk melayaninya. Itu jadi program juga bisa bersinergi. Misalnya program apa yang bisa dimasukkan ke di komunitas ini, karena biasanya ada yang sifatnya pelestarian, kemudian pembinaan, pengembangan, kemudian juga ada juga yang sifatnya kontestasi. Nah itu bisa bersinergi gitu. Kalau sudah bisa bersinergi kan akan mudah, mana yang sifatnya kontestasi maka akan masukkan kemana, kemudian yang sifatnya pelestarian yang mana, yang sifatnya pembinaan yang mana, yang sifatnya pengembangan yang mana, supaya kita paham, oh jenis ini untuk
dikonservasi, jenis yang ini untuk di pembinaan, jenis yang ini untuk di kontestasi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya silakan nanti ditanyakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan tentunya kepada Bapak Barka, Kasih Kesenian Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Banyak banget langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri Bapak ya untuk pencegahan dan juga untuk pandemi ini untuk para pelaku seni Sukabumi juga. Namun balik lagi kepada kesadaran masyarakat luas di Sukabumi kota dan juga kabupaten untuk selalu mencegah pandemi ini, dan tentunya untuk acara-acara yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat Sukabumi, peraturan-peraturan yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah juga. Masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada Ibu dan juga Bapak tentunya untuk tema kita di Jatuh Bangun Pelaku Seni Sukabumi dalam kondisi pandemi ini. Nanti Pak Sandi juga selaku panitia dan juga selaku ketua dari company juga ada pertanyaan. Namun nanti kita akan break dulu sejenak, jangan dulu kemana-mana, masih di agendanya company talk di sesi yang pertama. Terima kasih.